Pada hari itu, terlihat sebuah rumah yang nampak sudah hancur di bagian depannya. Tak jauh dari sana, sejumlah tentara bayaran mulai mendekat seakan mengincar sesuatu di dalam rumah tersebut. Di lain sisi, salah seorang rekan mereka juga tengah membidik targetnya yang ternyata adalah seorang gadis muda yang kini tengah ketakutan. Namun tak sendirian, di rumah itu juga ada teman lelakinya bernama Jongmin dan seorang wanita dewasa yang tengah terluka. Nah, pada saat tertekan dalam ketakutan itu, gadis tersebut akhirnya mengingat nasihat pamannya untuk memanfaatkan titik buta dari musuhnya. Sehingga dengan segala upaya yang dilakukannya, si gadis akhirnya mengetahui titik buta sekaligus posisi musuhnya. Lalu yang terjadi? Scene kemudian beralih pada waktu sebelum penyerangan itu terjadi, di mana si gadis yang bernama Jian itu saat ini tengah berada di kantor polisi. Ia tengah ditangkap karena diduga telah menghajar seorang pria yang kedapatan mengintipnya di toilet wanita. Situasi itu pun mengharuskannya untuk menelpon orang tua atau keluarganya supaya bisa berdamai dengan pria tersebut. Lantas ia pun menelpon pamannya yang merupakan adik dari mendiang ayahnya. Pasalnya hanya ialah satu-satunya keluarga atau kerabat yang ia miliki. Akan tetapi ia terkejut saat mendengar orang lain yang mengangkat telepon pamannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, orang itu mengabarkan bahwa pamannya telah meninggal. Tak lama Jian pun sampai di rumah sakit. Di sana ia semakin tak habis pikir saat mengetahui bahwa pamannya meninggal karena bunuh diri. Ia pun bingung masalah apa yang sebenarnya menimpa sang paman sehingga nekat menghabisi nyawanya sendiri. Ditambah lagi, pada bagian betis sang paman, ia menemukan tato bertuliskan "More the Help" yang sontak semakin membuatnya bertanya-tanya. Pasalnya selama ia mengenal dan tinggal bersama dengannya, ia tidak pernah tahu jika pamannya memiliki tato tersebut. Singkat cerita, Jian akhirnya pulang untuk menyiapkan keperluan pemakaman sang paman. Di sana ia bertemu dengan Jongmin, teman masa kecilnya. Jongmin kemudian bercerita bahwa dirinya bekerja pada paman Jian, yang mana paman Jian yang bernama Jong Jiman itu mempekerjakannya untuk memperbaiki situs web penjualan selang miliknya. Namun setelah cukup lama bekerja, hal yang tak ia duga terjadi. Sebab ia menemukan Jinman sudah tewas bersimbah darah yang sontak membuatnya langsung melaporkannya kepada polisi. Nah, karena kejadian itu serta karena ialah orang terakhir yang berhubungan dengan Jinman, Jongmin bersimpati dengan menawarkan dirinya untuk membersihkan kamar mandi di mana Jinman ditemukan tewas. Saat acara berkabung, teman-teman masa kecil Jinman turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun di tengah-tengah itu mereka justru membicarakan Jinman yang mereka anggap sebagai orang yang misterius. Ada yang mengatakan bahwa Jinman adalah anggota gangster. Ada juga yang mengatakan jika sebenarnya Jinman adalah mata-mata anti Korea Utara yang bekerja untuk Badan Intelijen Negara. Padahal di kehidupan nyata mereka semua sudah tahu bahwa Jinman bekerja sebagai penjual selang di internet. Namun terlepas dari itu, proses kremasi jenazah Jinman tetap berjalan dengan lancar sebelum nantinya akan diakhiri di tempat pemakaman. Meski begitu, Jian dan teman sang paman yang bernama Han Jong sempat dibuat kebingungan dengan kedatangan dua pelayat kembar yang tidak dikenali oleh mereka. Kepada Jian, Han Jong menjelaskan bahwa kedua orang itu bukan dari lingkungan mereka. Setelah itu, tampak Jian yang telah siap untuk membawa abu jenazah pamannya ke pemakaman, di mana bis yang akan membawa mereka juga sudah siap untuk berangkat. Namun Jian memilih untuk menghisap sebatang rokok terlebih dahulu yang dibantu langsung oleh si supir bus. Pada momen ini, tampak seakan Jian adalah pribadi yang santai dan tegar. Pasalnya, ia tak terlihat sedih atau bahkan menangis atas kepergian sang paman. Bahkan sampai mereka pulang dari pemakaman pun, ekspresi Jian tetap datar. Akibatnya, teman-teman pamannya sampai menyimpulkan bahwa ia dan pamannya tidak terlalu dekat. Padahal menurut Jongmin, setiap orang memiliki caranya sendiri dalam berduka. Setibanya di rumah dan Jongmin akhirnya pamit untuk pulang ke rumahnya, Jian pun kini sendirian. Tak ada orang tua, paman dan juga teman. Di mana pada saat itulah tangisnya benar-benar pecah.
Perlu diketahui bahwa Jian sejak umur 7 tahun sudah tinggal dengan pamannya yang tak lain adalah Jong Jinman. Hal itu disebabkan karena nenek dan kedua orang tuanya yang meninggal pada waktu yang cukup berdekatan. Sejak saat itulah Jinman merawatnya hingga akhirnya Jian kuliah dan memutuskan tinggal terpisah dengan sang paman. Jadi setidaknya ada waktu sekitar 10 tahun di mana keduanya tinggal bersama, membuat Jian tak habis pikir apa yang sebenarnya membuat sang paman begitu nekat menghabisi nyawa sendiri. Dengan kehadiran Jongmin, Jian akhirnya cukup tenang karena paling tidak saat ini ada seseorang yang menemaninya. Yang ternyata alasan kenapa Jongmin kembali yaitu untuk menunjukkan barang temuannya saat membersihkan kamar mandi Jinman. Sebuah ponsel jadul yang sekilas sepele dan tidak berarti. Namun tiba-tiba muncul SMS yang berisi permintaan barang senilai 70 juta won yang sontak membuat Jian kaget. Ia mengatakan berapa banyak selang yang orang ini pesan sehingga menjadi semahal ini. Tapi tak sampai di situ, ia dan juga Jongmin kemudian dibuat tercengang setelah ponsel Jinman itu memunculkan sebuah notifikasi bahwa saldo untuk saat ini berjumlah sebesar 18,7 miliar won. Wow, sungguh tidak masuk akal seorang penjual selang punya uang sebanyak ini. Akhirnya karena penasaran, Jian meminta Jongmin untuk melihat situs web penjualan selang milik pamannya. Dan setelah diotak-atik, ternyata situs tersebut hanyalah kedok untuk sebuah situs web ilegal bernama Mordehelp. Seketika Jian teringat dengan tato di betis pamannya yang bertuliskan nama yang sama. Dan setelah terbuka, situs Mordehelp ini ternyata berisikan penjualan senjata yang lantas membuat Jian kaget sekaligus bingung. Namun justru di tengah kebingungannya itu muncul pesan dari seorang customer untuk segera dikirimkan senjata pesanannya. Dengan refleks, Jian pun membalas pesan itu bahwa toko akan ditutup dan uang si customer akan segera dikembalikan. Tapi yang terjadi, si customer kemudian justru memberi balasan yang mengejutkan. Ia mengatakan, jadi Jinman sudah mati, maka kau juga akan mati hari ini Jian. Melihat hal itu, seketika Jongmin langsung mematikan laptopnya seraya mengatakan agar Jian tidak memperdulikannya. Karena bisa saja itu cuma orang gila. Tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi yang menandakan ada orang yang mencoba masuk. Setelah Jian mengeceknya, orang itu ternyata seorang wanita bernama Min Ye. Ia mengaku sebagai guru privat Jinman yang mengajarkannya bahasa Mandarin. Tak berhenti di situ, ia juga terus memberikan penjelasan supaya Jian mau membukakan pintu untuknya. Di mana hal itu justru semakin membuat Jian curiga bahwa ancaman pembunuhan tadi berasal dari wanita tersebut. Tapi tak disangka si customer gila sekarang malah mengiriminya pesan lewat ponsel sang paman. Ia mengatakan jangan sampai orang lain membunuhmu karena aku sendirilah yang akan melakukannya. Belum juga ketegangannya selesai setelah menerima ancaman pembunuhan itu, Min Ye yang sebelumnya berada di luar gerbang tiba-tiba sudah berada di dekat jendela. Hal itu pun membuatnya semakin bingung antara mau mempercayai Min Ye atau tidak. Scene kemudian flashback ke masa lalu di mana Jian masih berusia 7 tahun. Saat itu Jong Jinman, pamannya, baru saja pulang dari perantauannya setelah 7 tahun menghilang. Sang kakak yang tak lain adalah ayah Jian memarahinya karena Jinman sudah lama tidak pulang dan tidak sekalipun memberi kabar. Sedangkan sang ibu tampak senang karena Jinman akhirnya bisa berkumpul bersama mereka. Namun tak lama sang ibu tiba-tiba meninggal yang membuat Jinman curiga dan meminta kakaknya agar melakukan otopsi. Akan tetapi ia menolak dengan dalih bahwa ibu mereka sudah menderita kanker sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Bahkan beliau sudah 2 kali melakukan operasi. Akhirnya Jinman diminta pulang dan membawa Jian bersama dengannya. Sedangkan sang kakak dan istrinya akan tetap di sana untuk terima tamu dan persiapan acara pemakaman. Yang mana tak lama kemudian datang seorang misterius bernama Lee Sung Jo yang mengaku sebagai teman Jinman. 죄송합니다. 누구신지 소식 좀 불알 친구인데요. Di waktu yang sama, Jinman yang sudah di rumah bersama dengan Jian mendapatkan kabar bahwa nyawa kedua orang tua Jian sedang terancam. Mendengar itu, lantas Jinman berpamitan kepada Jian tanpa memberitahunya apa yang sedang terjadi.
Ia hanya berpesan jangan membuka pintu untuk siapapun kecuali seorang teman yang sudah Jinman percayai bernama Honda. Dan benar saja, selepas kepergian Jinman, datang seorang tak dikenal yang mencoba masuk dengan paksa. Beruntung Honda muncul tepat waktu dan berhasil mengalahkan orang tersebut. Lalu setelah dipastikan Ji-an sudah aman, muncul dua orang lagi, yang mana salah satunya tak lain adalah Lee Song-jo. Lantas pertarungan pun terjadi yang membuat Honda tewas dengan cara yang mengenaskan. Selesai dengan Honda, keduanya akhirnya menemukan Ji-an yang kini tengah bergelantungan dan hampir jatuh. Namun karena nyawanya terancam, Ji-an justru lebih memilih untuk menjatuhkan dirinya. Dan beruntungnya ia jatuh di atas sofa. Akan tetapi saat mencoba lari dari kedua orang jahat itu, Ji-an malah tertabrak mobil yang membuatnya berakhir di rumah sakit. Namun gilanya, sampai di rumah sakit pun rekan Lee Song-jo ini ternyata masih mengejarnya. Hal itu pun membuat Ji-an sampai bersembunyi di kamar mayat. Dan tanpa diduga, mayat yang berada di sampingnya itu ternyata adalah ibunya. Kini perasaannya campur aduk antara sedih dan takut, yang mana dengan terpaksa ia harus menahan diri untuk tidak menangis meski jelas-jelas ia tahu bahwa ibunya telah tiada. Pasalnya jika sampai ia menangis dan ketahuan, maka tamatlah riwayatnya. Beruntung tak lama kemudian Jinman pun akhirnya datang. Sejak saat itulah Ji-an mulai tinggal dengan pamannya. Akan tetapi akibat kejadian itu dan fakta bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, Ji-an mengalami trauma bahkan sampai tidak bisa berbicara yang membuatnya dibully oleh teman-temannya. Praktis hanya Jongmin lah yang peduli dengannya. Suatu ketika teman-temannya menyekap Ji-an sendirian dan sampai malam tiba tak ada seorang pun yang menolongnya. Lalu Ji-an yang mulai ketakutan membuatnya perlahan mulai mengeluarkan suara. Ia mengatakan Jong Jinman, Jong Jinman, Jong Jinman, sampai akhirnya sang paman pun datang. Dan sejak saat itulah Ji-an mulai bisa berbicara kembali. Scene kemudian kembali ke masa kini, di mana Min-ye masih berusaha merayu Ji-an agar diperbolehkan masuk. Dan yang mengejutkan, Min-ye ternyata membawa senjata api. Meski Ji-an tidak mengetahuinya, ia masih kekeh untuk tidak membiarkan Min-ye masuk. Hal itu pun membuat Min-ye akhirnya pergi. Setelah itu, Jongmin yang ternyata berhasil meretas akun operator situs Murder Help menemukan fakta bahwa situs ini dioperasikan khusus untuk anggota yang berwenang. Setiap anggota memiliki kode masing-masing sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mereka. Ada kode merah, ungu, kuning, dan juga hijau. Penjelasannya, kode merah digunakan untuk mereka yang membeli senjata api, bom, racun, dan lain sebagainya. Intinya, kode merah ini isinya adalah para pembunuh bayaran. Sedangkan kode ungu adalah mereka yang memiliki akses untuk membeli berbagai penyadap, kamera, senjata, atau barang sederhana yang digunakan untuk bunuh diri saat penyamaran terbongkar. Di mana pemilik kode ungu ini adalah mata-mata. Sementara kode kuning adalah untuk mereka yang bekerja sebagai kru pembersih. Mereka biasanya membeli obat, deterjen, dan alat pembersih yang digunakan untuk membereskan mayat. Tak hanya itu, si pemilik kode kuning ini ternyata juga menyediakan jasa administratif untuk menghindari hukum. Sedangkan yang terakhir adalah kode hijau yang tidak memiliki kualifikasi dan kategori tertentu. Di sana hanya tertulis bahwa semua orang yang menerima kode dari Murder Help, baik itu kode merah, ungu, dan kuning, tidak boleh menyerang kode hijau. Jika seseorang melanggarnya dan menyerang kode hijau, maka semua yang berkode harus mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kode hijau. Dan yang mengejutkan bahwa kode hijau ini hanya beranggotakan dua orang saja, yaitu Jong Jinman dan juga Jong Ji-an. Betapa terkejut dan tidak percayanya Ji-an mendengar hal itu, sebab mulai dari tadi ia seakan diberondong oleh fakta tentang pamannya yang sulit ia cerna dalam benaknya. Namun belum juga ia selesai dengan kebingungannya, tiba-tiba muncul 3 drone bersenjata lengkap yang langsung menyerang rumahnya.
Beruntung semuanya telah Jinman persiapkan. Ia seakan tahu bahwa hari ini pasti akan datang. Terbukti kaca anti peluru dan pintu anti peluru berhasil menyelamatkan Ji-an dan Jong-min. Meski pada akhirnya kaca itu jebol dengan peluru khusus yang ditembakkan oleh salah satu drone. Lantas setelah drone itu berhasil masuk dan mulai mengancam Jong-min yang kini berada di dalam lemari. Tiba-tiba Ji-an muncul yang kemudian dengan mudah menumbangkan drone itu dengan ketapel. Akan tetapi masih tersisa 2 drone yang pada akhirnya berhasil memojokkan Ji-an dan Jong-min. Hingga saat keduanya sudah pasrah, tiba-tiba setelah itu Min-ye kemudian masuk dan pertama-tama ia melumpuhkan Jong-min terlebih dahulu. Selanjutnya ia lalu memindai tangan Ji-an untuk memastikan bahwa ia benar-benar keponakan Jinman, temannya. Di mana Min-ye pun akhirnya yakin setelah mendapati kode hijau dari tangan Ji-an. Namun beda dengan Ji-an yang masih curiga dengan Min-ye dan berniat melawannya. Tapi yang terjadi, iya, orang itu tak lain adalah Lee Song-jo, seseorang yang dulu telah mengincar nyawa Ji-an. Di lain sisi, anak buahnya yang merupakan tentara bayaran kini juga tengah bergerak untuk menghabisi nyawa Ji-an. Bersamaan dengan itu, Min-ye lantas menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membunuhnya, tapi justru untuk melindunginya. Hal itu tak lain karena Ji-an adalah pemilik kode hijau, sedangkan Min-ye sendiri ternyata pemilik kode merah dan ungu. Perlu diingat bahwa sangat sulit untuk seseorang bisa memiliki 2 kode sekaligus. Jadi bisa dipastikan bahwa Min-ye adalah orang yang sangat ahli dan berbahaya. Ji-an sendiri yang mendengar penjelasan Min-ye masih tampak bingung. Sebab bagaimana mungkin Min-ye seakan mengetahui semua hal tentang dirinya. Sedangkan di waktu yang sama, Lee Song-jo masih terus menembak dan berusaha mengenai Ji-an. Oleh karena itu, Min-ye pun melemparkan bom asap untuk menghalangi pandangan Lee Song-jo. Melihat hal itu, Lee Song-jo pun tahu bahwa Ji-an tidak sendiri. Ia pun lantas mengirimkan drone khusus untuk menghilangkan asap tersebut. Akan tetapi dengan mudah Min-ye berhasil menjatuhkannya. Di mana pada saat itulah Lee Song-jo akhirnya melihat langsung bahwa orang yang membantu Ji-an adalah Min-ye. Melihat Min-ye yang terluka serta Jong-min yang pingsan dan baru bangun memaksanya berpikir keras untuk bisa keluar dari situasi ini. Ia melihat pistol Min-ye yang terlempar dan berniat untuk mengambilnya. Namun satu tembakan dari Lee Song-jo membuat pistol itu terlempar ke bawah sofa. Ia pun kembali berpikir dan akhirnya mengingat pesan sang paman. Pada saat itu keduanya sedang nonton film bersama dan Ji-an pun berkomentar bahwa sangat konyol karena tidak satu pun tembakan para penjahat itu mengenai karakter utama. Jinman pun menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena si karakter utama bisa menggunakan titik buta dengan baik untuk menghindari peluru. Dan jika digali lebih dalam lagi, hal itu dikarenakan tak seorang pun di dunia ini yang bisa melihat segalanya dengan mata manusia. Pasti ada titik buta yang mana kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkannya. Setelah itu, Ji-an mulai berupaya untuk menemukan titik buta sekaligus lokasi Lee Song-jo. Hingga di saat ia sudah mengetahuinya, Ji-an pun melompat ke arah sofa di mana sebelumnya pistol Min-ye terlempar. Tapi ia dibuat kaget setelah melihat ada senapan laras panjang di balik sofa. Lalu Min-ye yang kini berada di dekatnya dan hendak membantu justru malah ditodong dengan pistol karena masih curiga. Ji-an pun baru percaya setelah Min-ye menjelaskan cara menggunakan senapan tersebut. Hingga dengan arahan Min-ye itulah Ji-an mulai menembak. Dengan tembakan Ji-an yang meleset, Min-ye pun mengambil alih senapan tersebut. Sedangkan Jong-min yang mencoba mendekat pada keduanya hampir saja kena tebas oleh anak buah Lee Song-jo. Beruntung Min-ye dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Dan ternyata para anak buah Lee Song-jo kini tengah mengepung mereka dari luar rumah. Selanjutnya Min-ye memerintahkan Ji-an dan Jong-min untuk menuju gudang tempat Jinman bekerja. Di sana ada pintu masuk menuju Murde Help atau yang biasa mereka sebut sebagai pusat perbelanjaan.
Lantas pergerakan keduanya pun diketahui Lee Sung Jo yang membuatnya segera membidik mereka. Namun yang tidak ia tahu, Min Ye juga tengah melakukan hal yang sama kepadanya. Peluru pun dilesatkan dan berhasil mengenai senapan Lee Sung Jo yang kemudian memantul dan menewaskan rekannya. Dengan begitu, momen itu bisa Ji An manfaatkan untuk masuk ke gudang pamannya. Bersama dengan Jong Min, langkah keduanya kemudian terhenti saat dihadapkan dengan pintu masuk menuju pusat perbelanjaan. Pasalnya butuh beberapa digit nomor PIN untuk bisa membukanya. Mulai dari tanggal lahir sang paman sampai tanggal lahirnya sendiri pun sudah Ji An coba. Tapi percuma, pintu itu belum bisa dibuka. Hingga pada akhirnya Ji An mengingat momen di mana pamannya secara tiba-tiba membahas tentang nomor induk siswa miliknya. Ia mengatakan nomor induk siswa sangatlah penting karena tidak akan pernah berubah. Jadi seharusnya Ji An hafal akan nomor induk siswa miliknya sendiri. Dan benar saja, ternyata nomor tersebut cocok saat dimasukkan sebagai nomor PIN yang akhirnya bisa membuat pintu Murder Help terbuka. Sesampainya di sana, Ji An dan juga Jong Min sungguh tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sebab apa yang sebelumnya mereka baca di situs Murder Help terkait berbagai macam kode yang berbeda, ternyata memang benar adanya. Tapi yang tidak mereka tahu, tiba-tiba muncul pria misterius yang menodongkan senjata kepada mereka. Anehnya lagi, pria ini mengenal Ji An dan mengaku sebagai brother. Tak sampai di situ, ia ternyata juga mengenali Jong Min yang kemudian ia minta Ji An untuk memborgolnya. Namun yang terjadi, Jong Min 손에. ternyata Ji An juga bisa bela diri sehingga berhasil membuat brother pingsan. Ceritanya, dulu saat ia masih sekolah dan sudah mulai menginjak dewasa, tentunya lumrah baginya untuk memiliki banyak teman atau bahkan seorang kekasih. Akan tetapi, adanya sang paman yang terlalu overprotektif membuat teman-teman dan kekasihnya menjauh. Hal itu pun membuat Ji An jengah alias malu dan berkeinginan untuk tinggal terpisah dari sang paman. Akan tetapi Jin Man justru menanggapi serius hal itu dengan mengatakan bahwa ia akan menurutinya dengan syarat Ji An bisa memukul wajahnya. Suatu ketika saat sedang bekerja di gudang dengan sang paman, Ji An mengambil kesempatan untuk bisa memukul wajahnya. Namun ia gagal. Ji An yang jengkel mencoba mengejar Jin Man, tapi teman Jin Man yang bernama Pasin mencegahnya yang berujung Ji An yang kemudian dibuat pingsan. Saat sadar, secara pribadi Ji An mendatangi rumah Pasin dengan tujuan agar Pasin mau mengajarinya bela diri, atau lebih tepatnya bela diri Muay Thai, karena Pasin ini berasal dari Thailand. Singkat cerita, setelah keduanya sepakat terkait biaya pelatihan, Ji An akhirnya mulai berlatih. Namun sekeras apapun ia berlatih, baik itu bersama dengan Pasin ataupun sendirian, hal itu ternyata belum cukup untuk bisa memukul wajah sang paman. Tapi paling tidak, sejak Pasin menyatakan Ji An telah lulus, ia telah bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara itu, Min Ye yang kini juga berada di gudang harus menghadapi anak buah Lee Sung Jo yang telah bersiap untuk menghabisinya. Namun sebaliknya, justru merekalah yang dibabat habis oleh Min Ye. Tapi meski begitu, ia tetap harus waspada karena kemungkinan besar Lee Sung Jo akan mengirim pasukan lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian datang beberapa mobil dengan pasukan yang tampak lebih kuat dan siap untuk menyerang. Lebih gilanya lagi, mereka dipersenjatai dengan robot anjing yang bisa dikontrol dari jauh. Walhasil mereka pun mulai bergerak. Sementara itu, brother kini tengah diborgol yang kemudian diketahui bahwa selama ini ia mengawasi Ji An lewat CCTV yang bahkan juga terpasang di kamar mandi. Hal itu pun membuat Ji An murka lalu menodongkan pistol ke arahnya. Ji An bertanya siapakah sebenarnya ia dan sejak kapan dirinya berada di sini. Namun brother justru menjawab bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan hal itu.
Pasalnya mereka harus segera menolong Min Ye yang kini sedang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Apalagi bisa dipastikan bahwa musuh akan terus berdatangan. Tapi Ji-an yang tidak mau tahu terus saja menanyai Brother. Hingga di saat Jongmin menyalakan lampu, tiba-tiba Brother berteriak kesakitan yang ternyata ia mengidap penyakit seroderma pigmentosum, yang mana jika terpapar cahaya cukup lama maka ia akan kesakitan. Akhirnya karena kasihan, Ji-an pun memakaikannya jas hujan dan Brother akhirnya mau bercerita. Akan tetapi baru sebentar saja ia menjelaskan, Jongmin malah menyumpal mulutnya dengan dalih bahwa mereka harus hati-hati. Sebab bisa jadi Brother akan berlagak sedih supaya keduanya merasa kasihan. Setelah itu, Jongmin pun pamit untuk memecahkan sistem situs Murder Help. Karena untuk saat ini hanya dengan cara itu mereka bisa menemukan informasi tentang siapa sebenarnya Jinman. Namun baru sebentar, Brother rupanya bisa membuka borgolnya dan kemudian kabur. Lantas kejar-kejaran antara Ji-an dan Brother pun terjadi. Sementara Jongmin yang juga mengetahui hal itu berusaha membantu dengan mengikuti keduanya. Tapi Brother yang lebih paham tempat ini dengan mudah berhasil menjebak Ji-an. Ia kemudian mematikan lampu hingga akhirnya ia pun berhasil mengamankan Jongmin. Setelah itu Brother kemudian berbicara dengan Ji-an lewat kamera yang saling terhubung. Brother lalu meminta Ji-an agar mengambil buku di dalam laci yang berada di dekatnya, yang ternyata di dalam buku itu terdapat beberapa poin penting tentang panduan penyerahan Murder Help. Yang intinya karena Jinman sudah tiada, Ji-an diberi kebebasan untuk mengambil alih Murder Help atau tidak. Jika setuju maka ia cukup tanda tangan dan Brother akan menuruti segala perintahnya. Mengetahui hal itu, Ji-an pun langsung setuju. Setelah keluar dari sana, Ji-an yang masih tidak percaya kepada Brother menodongkan pistol ke arahnya. Ia memerintahkan agar Brother membebaskan Jongmin. Mendengar itu, Brother menjawab bahwa khusus hal ini ia tidak bisa menuruti perintah Ji-an. Karena menurutnya Jongmin lah yang menyebabkan bosnya yang tak lain adalah Jinman kehilangan nyawa. Akan tetapi Brother akhirnya membebaskan Jongmin dikarenakan Ji-an yang memaksa. Dan untuk kali ini Ji-an bersikap netral dengan sama-sama mempercayai keduanya. Terbukti saat keduanya tengah bertikai untuk mendapatkan kepercayaan Ji-an, Ji-an memilih jalan tengah dengan menyuruh Brother pergi untuk membawakan senjata dan juga obat kepada Min Ye. Sedangkan Jongmin, Ji-an membutuhkannya untuk mendapatkan informasi tentang pamannya. Tapi setelah kepergian Brother, tiba-tiba Jongmin memeluk Ji-an sambil mengatakan bahwa ternyata selain dirinya lah yang dulu memberitahu keberadaan Ji-an saat ia tengah terkunci, ternyata ia jugalah yang memang sengaja menyuruh teman-temannya untuk mengunci Ji-an. Pungkas Jongmin sambil kemudian membius Ji-an. Tak lama kemudian, Ji-an yang sudah terbangun dari pingsannya akhirnya yakin bahwa Jongmin adalah orang jahat meski dahulu ia adalah temannya. Terbukti dengan pengakuan Jongmin sendiri bahwa alasan dulu ia menguncinya tak lain ternyata hanya karena penasaran. Apakah jika dalam keadaan terdesak Ji-an yang bisu akan bisa bicara? Terlepas dari kenyataan bahwa cara itu memang berhasil dan Jongmin muncul sebagai pahlawan yang memberitahu Jinman. Tapi untuk seumuran anak SD yang bisa kepikiran untuk melakukan hal itu sungguh di luar nalar. Setelah itu untuk menunjukkan seberapa hebatnya ia, Jongmin lalu menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Jinman. Pada awalnya Jongmin yang memang memiliki ketertarikan dengan senjata api iseng-iseng berselancar di internet sehingga ia menemukan situs ilegal yang tak lain adalah Murder Help. Ia pun dibuat terkejut karena situs itu bisa pulih dalam 5 menit setelah ia meretasnya. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada temannya, berharap si teman mau bertukar pikiran dan juga membantunya. Mendengar itu, ia tidak begitu memperdulikannya, bahkan terkesan menertawakan Jongmin. Di lain sisi, pergerakan Jongmin ternyata diketahui oleh seseorang bernama Lee Yong-han yang tertarik dengan Murder Help dan juga bakat Jongmin yang berhasil meretas situs tersebut. Alhasil, ia pun tiba-tiba sudah berada di rumah Jongmin bersama 2 anak buahnya yang merupakan sepasang pria kembar. Sebagai informasi, 2 pria kembar ini adalah orang yang sama yang dulu pernah muncul saat kematian ibu Jinman. Setelah itu, dengan waktu yang sudah ditentukan, Jongmin dan temannya dipaksa untuk mendapatkan lokasi IP dari situs Murder Help.
Beruntung sebelum waktu benar-benar habis, dengan tenang Jongmin berhasil menemukannya. Namun sialnya karena dianggap tidak berguna, teman Jongmin harus kehilangan nyawanya. Melihat hal itu, terlihat Jongmin yang biasa saja tanpa rasa kaget, takut, ataupun kasihan melihat temannya yang terbunuh. Bahkan sempat-sempatnya ia menanyakan apakah Yonghan dan kawan-kawan akan membereskan mayat temannya. Beberapa saat kemudian Yonghan yang sudah mengetahui lokasi murder help yang tak lain adalah rumah Jinman itu sendiri, memerintahkan Jongmin untuk meretas murder help langsung dari komputer milik Jinman. Sebab sudah diketahui bahwa jika hanya meretasnya secara online, murder help akan otomatis pulih dalam waktu 5 menit. Singkat cerita, Jongmin akhirnya bekerja dengan Jinman sebagai buruh kasar untuk menata gudang tempat Jinman bekerja, bukan untuk merombak ataupun memperbaiki situs web penjualan selang seperti yang ia ceritakan pada Ji-an sebelumnya. Suatu ketika, Jongmin pura-pura kebelet BAB agar diizinkan menumpang toilet di rumah Jinman. Sehingga momen itulah yang ia manfaatkan untuk mencari di mana komputer Jinman. Akan tetapi belum juga ia menemukannya, Jinman tiba-tiba muncul yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rencananya. Tapi siapa sangka Jinman yang tahu bahwa Jongmin adalah lulusan IT, memintanya untuk memperbaiki komputernya yang ternyata sedang rusak. Bak gayung bersambut, Jongmin pun dengan senang hati menuruti permintaan Jinman. Hingga di saat Jinman meninggalkannya sendirian, ia pun mulai beraksi dan dengan mudah menyalin data situs murder help. Di rumahnya, Jongmin terlihat sudah bisa membuka dan mengakses murder help dengan leluasa. Tak hanya itu, ia juga memberikan kode akses situs tersebut kepada Yonghan, sehingga bisa dikatakan tugasnya sudah selesai. Namun tiba-tiba si kembar datang untuk menghabisi Jongmin, di mana tentunya hal itu atas perintah Yonghan yang merasa Jongmin sudah tidak berguna lagi. Mendengar itu, Jongmin mencoba bernegosiasi agar Yonghan membiarkannya hidup, sehingga tercetuslah ide terkait Jinman yang membuat Yonghan akhirnya setuju. Ide yang dimaksud tak lain adalah sesuatu yang berujung dengan kematian Jinman di kamar mandi. Sampai di situ, Ji-an pun semakin penasaran kenapa sang paman sampai memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya, Jongmin pun memutar video rekaman CCTV pada sesaat sebelum Jinman bunuh diri. Jadi ceritanya pada saat itu Jongmin sudah terikat dan juga terluka. Tapi meski begitu, ia punya rekaman suara Ji-an yang sedang minta tolong pada Jinman. Jongmin lalu mengatakan jika Jinman tidak melepaskannya maka Ji-an akan mati. Mendengar itu, Jinman akhirnya menurunkan Jongmin seraya langsung menuju kamar mandi, di mana pada saat itulah Jinman terakhir kali terlihat masih bernyawa. Namun anehnya rekaman CCTV di kamar tersebut tiba-tiba mati sebelum Jinman melakukan bundir. Jongmin yang baru masuk pun sudah mendapati Jinman yang sudah mati tanpa mengetahui persis saat Jinman melakukannya. Selesai dengan ceritanya, Jongmin membanggakan dirinya karena berhasil membuat Jinman terdesak hingga akhirnya bunuh diri. Ia juga menjelaskan bahwa bagaimana bisa seorang Jong Jinman bisa tertipu oleh suara Ji-an yang padahal hanyalah buatan AI. Mendengar itu, Ji-an berteriak sekencang-kencangnya seolah meluapkan perasaannya yang campur aduk, rasa takut, sedih, kecewa, dan juga marah seakan tumpah ruah secara bersamaan. Baru setelah itu, Ji-an akhirnya tenang dan mulai melakukan perang mental. Ia mengatakan bahwa posisi Jongmin saat ini hanyalah pesuruh, jadi tidak usah terlalu membanggakan diri, apalagi tidak ada jaminan bahwa Yonghan dan anak buahnya akan membiarkannya hidup setelah keluar dari sini. Ji-an juga menambahkan bahwa Jongmin tidak akan berani untuk membunuhnya, sebab sudah diketahui bahwa ia adalah pemilik kode hijau yang akan selalu dilindungi oleh 3 kode lainnya. Bahkan bisa dipastikan jika saat itu ia mati karena Jongmin, maka Min Ye akan langsung memburu Jongmin dan tidak membiarkannya hidup. Sontak hal itu pun berhasil membuat Jongmin terpancing emosi yang kemudian mendekat untuk menembak Ji-an. Lalu yang terjadi, Ji-an yang berhasil lari dan menemukan tempat sembunyi mulai berpikir untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Jongmin kini terus mencarinya sambil sesekali menembakkan pistol. Lantas tanpa sepengetahuannya, Ji-an kemudian mengambil sebuah cairan dan juga tali. Sehingga Jongmin yang masih mencari Ji-an sambil terus ngebacot tentang kehebatannya akhirnya terkena perangkap.
Sementara itu, di dalam rumah terlihat brother yang kini sudah bersama dengan Min-ye. Sambil masih istirahat setelah mengobati lukanya, Min-ye mengeluh karena brother hanya membawakannya 12 peluru. Namun siapa sangka, brother yang tahu seluk-beluk rumah ini lantas menghancurkan tembok yang berada di depannya. Dan betapa terkejutnya Min-ye setelah melihat deretan senjata yang tersimpan di dalam tembok. Ternyata sebegitu siapnya Jinman untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Di waktu yang sama, anak buah Lee Sung-jo yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kuma kini mulai mendekat menuju rumah Jinman dengan santai. Hingga di saat brother mulai menurunkan jendela besi sebagai pengaman, mereka akhirnya mulai bergegas lari sebelum jendela itu benar-benar tertutup. Sementara itu, robot anjing ternyata sudah berada di dalam rumah yang membuat Min-ye langsung menembakinya. Meski tidak berhasil melukai Min-ye dan juga brother, tapi paling tidak si robot anjing bisa menahan jendela besi yang membuat Kuma dan kawan-kawan berhasil masuk. Di lain sisi, Ji-an yang bingung harus melakukan apa tanpa sengaja melihat buku panduan penyerahan murder help yang berada di depannya. Ia pun perlahan kembali membaca buku tersebut yang ternyata berisi pesan khusus sang paman terkait kondisinya saat ini. Pertama, Jinman meminta maaf karena telah menyeret Ji-an dalam kekacauan ini. Selanjutnya, ia kemudian memberikan Ji-an dua pilihan. Pertama, jika Ji-an ingin lari dari situasi ini, maka Ji-an bisa memakai pintu belakang murder help yang mengarah ke jalan keluar untuk kabur. Di ujung jalan itu sudah ada identitas baru dan uang yang cukup untuk Ji-an memulai hidup baru. Bahkan ada nomor seseorang yang bisa Ji-an hubungi untuk meminta bantuan. Pilihan kedua, jika Ji-an ingin bergabung dengan orang yang selama ini sudah berusaha melindunginya serta mempertahankan rumah ini, maka Ji-an tinggal membuka halaman selanjutnya dan membaca panduannya baik-baik. Sementara itu, robot anjing kembali beraksi dengan mengebor tembok pembatas yang memisahkan antara kelompoknya dan juga Min-ye. Sehingga saat sudah berlubang, gas beracun pun disebar yang mengharuskan semua orang memakai masker. Setelah Min-ye kewalahan dan sudah cukup banyak memakan korban, tiba-tiba Ji-an sudah muncul dan sudah bersama dengan brother. Itu berarti ia lebih memilih pilihan kedua yang diberikan pamannya, yaitu berjuang bersama dengan orang-orang yang telah melindunginya. Lalu tiba-tiba saat dikira semua musuh sudah tewas akibat ledakan tadi, ternyata Kuma masih hidup dan kini berhasil membalikkan keadaan. Lantas pada waktu Ji-an tengah dalam bahaya, tanpa diduga Pasin muncul yang membuat Ji-an selamat serta Kuma yang akhirnya berhasil dibereskan. Namun yang membuat kaget, Pasin mengatakan bahwa mereka harus segera bersiap-siap karena Bell akan segera datang. Ji-an yang mendengar itu seketika langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang Pasin maksud. Lantas Pasin pun menjawab bahwa Bell adalah orang yang membunuh kedua orang tua Ji-an. Setelah itu, Shin kemudian flashback pada kejadian di mana masalah ini berakar, yang mana Jinman ternyata adalah seorang tentara bayaran bersama dengan Pasin, si kembar, Lee Sung-jo, Bell, dan beberapa orang lainnya. Di mana di dalam setiap misi, Jinman lah yang selalu ditunjuk menjadi komandan operasi. Suatu ketika, saat misi penyelamatan pengusaha asal Korea disarang pemberontak, tepatnya saat misi sudah selesai, Bell, Lee Sung-jo, dan satu anggota lainnya yang berada di lokasi berbeda belum juga muncul. Saat itulah Jinman dan Pasin memutuskan untuk menyusul mereka. Di waktu yang sama, Lee Sung-jo dan seorang temannya yang bernama Song-wan ternyata juga tidak bersama dengan Bell. Oleh karena itu, Song-wan memutuskan untuk mencarinya. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan Bell telah membunuh warga sipil di hadapannya. Tak lama kemudian, Lee Sung-jo juga muncul dan mendapati Song-wan yang tengah syok dengan tindakan Bell. Lantas Lee Sung-jo yang sudah paham dengan perilaku brutal Bell dan tidak mau jika Song-wan melaporkannya, memutuskan untuk menghabisi nyawanya. Beberapa saat kemudian, Jinman datang yang membuat Lee Sung-jo mengarang cerita bahwa Song-wan mati oleh warga sipil. Mendengar itu, Jinman sebenarnya agak ragu dengan pengakuan Lee Sung-jo.
Lalu tiba-tiba muncul seorang bocil yang sedang menodongkan senjata ke arah mereka. Dan dengan mudahnya Bell langsung menembak bocil tersebut. Setelah itu dengan entengnya Bell mengatakan bahwa tidak boleh ada saksi mata. Setelah kejadian itu suasana di markas tentara bayaran sedikit memanas. Pasalnya Jinman tidak bisa membiarkan tindakan Bell yang main bunuh seenaknya. Sedangkan Lee Sung Jo dan beberapa anggota lain yang memihak Bell sangat berharap agar Jinman membela Bell saat persidangan. Begitupun dengan pimpinan mereka yang tak lain adalah Lee Yong Han. Sebagai informasi, para tentara bayaran ini berada di bawah naungan perusahaan besar bernama Babylon, di mana pimpinannya adalah Yong Han ini. Nah, setelah cukup lama Yong Han membujuk Jinman, ia pun setuju untuk membela Bell saat persidangan. Tapi dengan satu syarat bahwa ia tidak mau lagi jika Bell dilibatkan dalam misinya. Walhasil saat persidangan, meski apa yang ia ucapkan sangat bertentangan dengan nurani dan juga prinsipnya, Jinman terpaksa bersaksi bahwa Bell tidak bersalah. Namun meski begitu, Yong Han ternyata mengingkari janjinya, karena pada misi selanjutnya Bell tetap dilibatkan. Dan sebenarnya Jinman sempat protes kepada Yong Han serta menuntunnya agar menepati janji. Mendengar itu, Yong Han beralasan bahwa misi kali ini adalah misi yang sangat besar sehingga butuh adanya Bell untuk memastikan misi ini berhasil. Karena jika gagal, maka Babylon akan rugi besar. Yong Han juga memastikan bahwa ini benar-benar akan menjadi misi terakhir Jinman bersama dengan Bell. Adapun misinya yaitu menangkap hidup-hidup seorang bandar narkoboy bernama Tao. Singkat cerita, saat misi sedang berlangsung, tampak Jinman dan Pasin yang sedang memburu Tao sang bandar narkoba. Dan tanpa begitu kesulitan, ia pun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, kelompok Bell juga sudah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu tanpa diduga, Lee Sung Jo menemukan beberapa wanita yang tengah terkurung dalam satu kamar. Hal itu pun mengundang perhatian Bell untuk kembali melakukan aksi brutal. Ledakan itu didengar oleh Jinman yang kemudian langsung mendatangi TKP. Ia pun marah saat mendapati wanita-wanita itu telah meregang nyawa. Sementara Bell sendiri sama sekali tidak menampik akan perbuatannya. Hal itu sempat memicu ketegangan di antara mereka yang pada akhirnya membuat Jinman mengalah serta lebih memilih melaporkan hal ini kepada pihak Babylon. Setelah itu, Jinman memerintahkan untuk meledakkan tempat tersebut, sehingga beberapa bom waktu pun dipasang di beberapa titik untuk memastikan tempat itu benar-benar hancur. Jinman sendiri saat memasang bom di kamar Tao, ia tanpa sengaja menemukan seorang wanita yang sedang bersembunyi. Wanita itu tak lain adalah Min Ye. Lalu Jinman yang iba akan keadaan Min Ye membuatnya berniat untuk juga membawanya pergi. Oleh karena itu, saat semua tentara bayaran sudah kembali menuju markas, Jinman tetap di sana dan kemudian menghampiri Min Ye untuk diselamatkan. Namun sialnya, Bell ternyata juga masih di sana yang membuat pertarungan 1 lawan 1 tidak bisa dihindari. Meski awalnya terlihat seimbang, pada akhirnya Bell lebih unggul dengan berhasil membuat Jinman terdesak. Lalu tiba-tiba kesempatan itu pun Jinman manfaatkan untuk menghabisi Bell. Sedangkan Bell sendiri sempat mengatakan bahwa Jinman harus membunuhnya saat itu juga. Jika tidak, maka ia akan membalas dendam dengan membunuh keluarga, teman, dan semua orang terdekat Jinman. Termasuk Jinman sendiri yang akan ia bunuh paling akhir. Setelah kejadian itu, Jinman memutuskan untuk berhenti menjadi bagian dari Babylon. Itu artinya ia tidak akan menerima misi sebagai tentara bayaran lagi. Namun sebelum itu, ia dan teman-temannya berkumpul sejenak untuk mengenang dan melepas kepergian Bell yang tanpa mereka tahu bahwa Jinman lah yang membunuhnya. Setelah resmi berhenti dari pekerjaannya, Jinman akhirnya pulang untuk melepas rindu dengan keluarganya. Di mana saat itulah awal mula pertemuannya dengan Jian, keponakannya. Di lain sisi, Jinman juga ternyata membawa Min Ye bersamanya. Tapi untuk sementara ia dititipkan di rumah Honda, rumah sekaligus toko di mana Honda menjalankan bisnis jual beli senjata.
Honda yang bisu mengisyaratkan agar Jinman mau bekerja sama dengannya. Pasalnya, ia berencana memperluas bisnisnya dengan cara menjual senjata-senjata tersebut secara online. Mendengar itu, Jinman meremehkannya sebab ia tahu bahwa Honda tidak pandai mengoperasikan komputer. Honda pun menjawab bahwa ada adiknya yang merupakan seorang jenius komputer yang akan mengatasi bagian tersebut, di mana adik yang ia maksud tak lain adalah brother. Di tempat berbeda, pada saat Lee Sung Jo sedang latihan menembak, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata adalah Bell. Ya, Bell masih hidup dan siap untuk membalas dendam. Lalu tanpa menunggu lama, ia yang mengetahui ibu Jinman sedang berada di rumah sakit segera mendatanginya dan tanpa ampun langsung mencekiknya. Tak berhenti sampai di situ, ia yang saat itu didukung oleh teman-temannya dahulu sedang merencanakan untuk membuat hidup Jinman lebih hancur. Bahkan Lee Yong Han secara tegas juga menyatakan bahwa ia mendukungnya. Menurutnya Jinman harus diberi pelajaran karena telah berkhianat dan membohongi mereka. Nah, bisa disimpulkan untuk saat ini musuh Jinman bukan hanya Bell dan kawan-kawan, tapi juga Babylon. Setelah itu, giliran kakak Jinman dan kakak iparnya yang akan menjadi target selanjutnya. Dan secara kebetulan, di waktu yang sama, Jinman justru diminta kakak iparnya agar membawa Ji-an pulang. Hal itu pun membuat Lee Sung Jo lebih leluasa melancarkan aksinya, yang mana setelah ia berhasil membawa kedua orang tua Ji-an itu ke lantai paling atas, dengan sadisnya ia dan Bell menghabisi kedua orang tak berdosa itu. Lebih mirisnya lagi, mereka juga merancang seolah penyebab kematian keduanya adalah pertengkaran suami istri, yang mana hal itu berdampak buruk terhadap Ji-an di masa depan yang sering dibully dan tidak mempunyai teman. Sementara itu, Jinman yang sedang nonton TV bersama dengan Ji-an tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa Bell kini mengincar kedua orang tua Ji-an. Mendengar itu, Jinman segera meminta Honda agar melindungi Ji-an sebelum akhirnya ia pun berangkat. Sementara itu, selepas kepergian Jinman, datang seorang tak dikenal yang mencoba masuk dengan paksa. Beruntung Honda muncul tepat waktu dan berhasil mengalahkan orang tersebut. Lalu setelah dipastikan Ji-an aman, muncul dua orang lagi, yang mana salah satunya adalah Lee Sung Jo. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa pertarungan itu berakhir dengan kematian Honda. Setelah itu, Ji-an yang ketahuan tengah bergelantungan dan hampir jatuh justru lebih memilih untuk menjatuhkan dirinya. Dan beruntungnya ia jatuh di atas sofa. Akan tetapi saat mencoba lari dari kedua orang jahat itu, Ji-an malah tertabrak mobil yang membuatnya berakhir di rumah sakit. Sedangkan Jinman yang masih di perjalanan sudah dihadang oleh orang yang tadi menghubunginya. Ia bernama Junchol dan sebenarnya Junchol juga terpaksa melakukan hal ini. Sebab ia dan Jinman dulunya sangat dekat, bahkan ia sangat menghormatinya. Tapi apalah daya, Lee Sung Jo yang mengancam akan keselamatan keluarganya membuat Junchol terpaksa memancing Jinman ke tempat tersebut. Di tempat lain, Bell seakan tidak mau menyisakan satu orang pun yang dekat dengan Jinman. Oleh karena itu, ia mengirim dua orang untuk menghabisi Min Ye. Namun tanpa diduga, Min Ye ternyata cukup handal dalam menggunakan senjata, sehingga kedua orang itu harus tewas dengan begitu mudahnya. Malam itu, Jinman yang terluka akibat baku tembak sebelumnya mendatangi rumah Pasin agar diobati dan untuk meminta bantuan. Karena dari semua orang-orang di timnya dulu, hanya Pasinlah yang enggan bergabung dengan Bell. Selain itu, ia kini juga telah keluar dari Babylon sama seperti Jinman. Singkat cerita, setelah diobati, Jinman kemudian meminta Pasin untuk memberinya pistol. Sebab dirinya masih harus melindungi Ji-an yang kini nyawanya sedang terancam. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Jinman saat itu berhasil menyelamatkan Ji-an yang tengah bersembunyi di dekat mayat ibunya.
Tapi ternyata saat keduanya baru keluar dari kamar mayat, Jinman sempat melihat Bell. Begitupun Bell yang melihat Jinman tengah menggendong keponakannya. Beruntung adanya kerumunan orang-orang membuat Jinman berhasil melarikan diri. Setelah itu, Jinman yang tidak mau teror ini berkelanjutan akhirnya mendatangi rumah mantan atasannya, yaitu Lee Yong-han. Ia pun mengeluarkan sebuah pistol sambil mengatakan bahwa di dalamnya masih tersisa 5 peluru. Sedangkan di rumah ini ada cucu, putra, menantu, dan istri Yong-han. Jadi jika ia menggunakan pistol tersebut, masih sisa 1 peluru untuk menghabisi Yong-han. Jinman juga menambahkan bahwa ia sudah berada di sana 1 jam sebelum kepulangan Yong-han. Jadi bisa saja Jinman sudah membunuh keluarga Yong-han sedari tadi. Tapi ia tidak melakukannya demi sebuah kesepakatan, yaitu Babylon tidak lagi mengusik hidupnya. Mendengar hal itu, Yong-han pun setuju serta kemudian menghubungi Bell agar ia berhenti mengejar Jinman. Setelah malam itu, Jinman pun memulai hidupnya kembali. Pertama, ia mengajak Pasin untuk membuatkannya tempat tinggal yang kokoh dan kuat. Sebuah tempat tinggal yang sekaligus akan menjadi markas dari pusat perbelanjaan miliknya, Morde Help. Hal itu ia lakukan demi mewujudkan cita-cita Honda untuk memperluas bisnisnya. Apalagi Honda meninggalkan seorang brother yang sangat jenius dalam dunia komputer. Jadi selain mengajaknya tinggal bersama, Jinman juga mempekerjakan brother untuk mengurus website dan semua hal yang berhubungan dengan teknologi dan komputer. Di lain sisi, Jinman juga meminta Pasin agar melatih Min Ye bela diri Muay Thai. Sehingga dengan semua itu, Jinman berhasil memiliki kekuatan relasi dan finansial yang sangat menjanjikan. Secara relasi dan pertemanan, ada Pasin dan Min Ye yang tentunya akan selalu mendukungnya. Belum lagi adanya peraturan tentang sistem kode dalam Morde Help yang membuatnya dan juga Jian akan selalu aman sebagai pemilik kode hijau. Sedangkan dari segi finansial tentunya sudah kita ketahui bahwa Jinman sangat kaya karena bisnis penjualan senjata ini. Nah, lambat laun kesuksesan Jinman ini diketahui oleh Yong-han yang membuatnya tergiur. Terbukti dengan dirinya yang memerintahkan Jongmin untuk meretas situs Morde Help yang bahkan sampai harus berujung dengan kematian Jinman. Sepertinya ia lupa bahwa ia sudah berjanji tidak akan mengusik hidup Jinman lagi. Namun terlepas dari itu, Morde Help masih belum bisa direbut. Terlebih masih ada Jian, Min Ye, Pasin, dan juga brother yang akan terus berjuang mempertahankan rumah sekaligus pusat perbelanjaan itu. Di tempat lain, Yong-han dan Bell yang memantau dari kejauhan dan mengetahui bahwa Kuma dan kawan-kawan telah dikalahkan, akhirnya mengirim si kembar untuk menyelesaikan masalah ini. Bersama dengan Lee Sung-jo, ketiganya berencana untuk menyerang bersama. Bersamaan dengan itu, di saat Pasin dan Jian sedang mengobati luka Min Ye, brother justru sedang berada di sebuah terowongan yang bisa tembus ke pusat perbelanjaan. Akan tetapi, brother menemukan fakta mengejutkan bahwa Jinman telah menanamkan peledak di sana. Lantas ia pun menceritakan apa yang ia temukan. Sehingga Jian dan kawan-kawan yang berencana pergi ke pusat perbelanjaan untuk mengambil senjata dipastikan tidak bisa lewat terowongan tersebut. Kini jalan satu-satunya menuju ke sana hanyalah lewat gudang. Tapi masalahnya lift yang digunakan untuk naik turun menuju pusat perbelanjaan kini sedang tidak berfungsi. Sehingga jalan satu-satunya untuk menuju ke sana hanyalah dengan membukanya dari dalam secara manual. Itu artinya mereka harus menunggu Jongmin yang kini terikat agar keluar dengan sendirinya. Sementara itu Jongmin yang tidak mau mati kelaparan karena terus bergantung di sana akhirnya bisa lepas yang kemudian mulai melakukan pembalasan. Lalu dengan berbekal keahlian komputernya, ia meretas sistem pada anjing robot milik Babylon sehingga bebas ia kendalikan. Terbukti si anjing robot kemudian menembakkan gelombang suara yang seketika membuat Jian dan kawan-kawan merasa kesakitan. Berbagai cara pun dilakukan untuk menghentikan si anjing robot. Akan tetapi justru kehadiran Lee Sung-jo dan si kembarlah yang membuatnya berhenti karena tertabrak. Saat mencoba melawan, Min Ye terkena tembak sehingga Pasin harus menghadapi si kembar sendirian. Meski sendirian, Pasin ternyata bisa mengimbangi mereka. Bahkan dia bisa membunuh salah satunya. Hal itu pun membuat si kembar yang tersisa menjadi murka dan terus mengejar Pasin. Akan tetapi pengejaran itu malah membawanya ke terowongan yang berisi peledak. Lalu yang terjadi?
Sementara itu Jian harus berhadapan dengan Lee Sung-jo yang pastinya bukan lawan seimbang untuknya. Walhasil Jian sempat terdesak sebelum akhirnya brother muncul untuk menolongnya. Hal itu berhasil membuat Jian bisa kabur dari cengkraman Lee Sung-jo. Namun naas, brother sendiri justru harus terkena tembak. Terlepas dari itu, Jian akhirnya memilih kabur ke dalam gudang dengan Lee Sung-jo yang kini masih mengikutinya. Ia pun putuskan untuk melawan dengan sebilah pistol yang sudah ia todongkan ke arah Lee Sung-jo. Melihat itu, Lee Sung-jo lantas terus ngebacot untuk menghilangkan konsentrasi Jian. Hingga akhirnya keduanya sama-sama bersembunyi setelah mendengar ada orang lain yang datang. Dan ternyata itu adalah Jongmin yang baru saja keluar dari pusat perbelanjaan. Ia yang marah karena pihak Babylon tidak menolongnya melampiaskan kemarahannya dengan menembakkan senjata laras panjang ke berbagai arah. Namun saat pelurunya habis, disitulah Lee Sung-jo kemudian muncul dan langsung mengeksekusinya. Sebab ia tidak tahu berada di pihak manakah Jongmin sebenarnya. Di sisi lain, Jian mengambil kesempatan itu untuk masuk ke pusat perbelanjaan, di mana Lee Sung-jo langsung mengejarnya. Ia pun perlahan memasang beberapa bom untuk melumpuhkan Jian yang kini masih terus bersembunyi darinya. Sehingga Jian yang tidak mengetahui hal itu akhirnya terkena bom tersebut. Beruntung lukanya tidak terlalu parah, tapi kali ini ia memilih untuk bersembunyi di ruang komputer sambil memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan Lee Sung-jo. Sedangkan Lee Sung-jo sendiri masih terus berkeliling untuk menemukan Jian. Lalu tiba-tiba Lee Sung-jo pun terlempar tepat di atas pertamax oplosan yang sudah Jian siapkan. Lalu tanpa pikir panjang, Jian langsung menembak 2 kali. Satu untuk membakar dan yang kedua untuk mengakhiri hidup Lee Sung-jo. Sedangkan brother yang ternyata masih hidup menghampiri Jian sambil mengabarkan bahwa Pasin dan juga Min-ye masih hidup. Setelah itu, ia kemudian memulihkan sistem Murder Help termasuk lift yang sebelumnya tidak berfungsi. Sementara Jian terlihat masih bingung terkait apa yang harus ia lakukan setelah ini. Akan tetapi, tiba-tiba brother memberitahu tentang adanya pergerakan menuju ke arah mereka. Jian pun terkejut saat brother mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dulunya berbisnis dengan sang paman. Atau lebih tepatnya mereka adalah para pemilik kode merah yang kini berbalik mengincar Jian. Hal itu bisa terjadi karena Babylon yang telah mempekerjakan mereka dengan imbalan yang sangat besar. Oleh karena itulah mereka mengesampingkan peraturan Murder Help untuk melindungi sang pemilik kode hijau. Mengetahui hal itu, Jian pun berpikir sejenak tentang bagaimana caranya agar para pembunuh itu ia bisa atasi. Sementara itu, Min-ye dan Pasin yang terluka parah juga tengah bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Lalu di saat para pembunuh itu mulai bergerak, tiba-tiba brother muncul yang disusul dengan suara pengumuman Jian lewat pengeras suara. Sambil kemudian brother mengeluarkan kepala Lee Sung-jo, Jian mulai menjelaskan bahwa kini Murder Help adalah miliknya. Sedangkan terkait Lee Sung-jo, Jian menggertak bahwa itu adalah perbuatannya. Tak hanya itu, dengan detail Jian juga menyebutkan di mana tepatnya lokasi mereka. Seakan memberi kesan bahwa ia bisa membunuh mereka kapan saja. Namun Jian justru memberikan mereka sebuah penawaran yang intinya asalkan mereka mau mundur, Jian akan memberikan jumlah uang yang sama seperti yang dijanjikan Babylon, di mana uang itu akan langsung dikirim ke rekening mereka. Bahkan meski saat ini mereka berusaha membunuhnya, Jian tegaskan bahwa setelah ini mereka tetap bisa berbelanja di Murder Help. Tapi jika mereka tetap memaksa untuk membunuhnya, maka bersiap-siaplah untuk bernasib sama seperti Lee Sung-jo. Mendengar itu, mereka pun setuju, sebab buat apa capek-capek membunuh Jian sedangkan uang dengan sendirinya akan masuk ke rekening mereka. Terlebih lagi, mereka juga tidak mau ambil resiko, karena bisa jadi Jian sama mengerikannya seperti sang paman. Setelah itu, meski keadaan sudah aman, Jian terlihat masih syok. Lagian siapa yang gak stres mengetahui sang paman tiba-tiba meninggal. Nyawa yang berkali-kali hampir pindah alam, sampai yang terakhir diberi warisan yang ia sendiri belum tahu cara mengelolanya.
Ditambah lagi sekarang malah muncul sebuah bus yang semakin membuat Ji-an tak tahan. Tapi ternyata bus itu tak lain adalah bus yang sama yang dulu pernah membantunya untuk pemakaman sang paman. Dan setelah dilihat lagi, Pak supir memegang kartu berwarna kuning yang menandakan bahwa ia dan perusahaannya adalah pemilik kode kuning yang bertugas dalam bidang pembersihan. Mengetahui hal itu, Ji-an pun tenang sambil kemudian membiarkan mereka untuk membersihkan rumahnya. Akan tetapi jantungnya kembali dibuat deg-degan saat melihat mobil taksi yang menuju ke rumahnya. Ji-an pun baru lega saat yang keluar ternyata adalah Han Jong, teman masa kecil pamannya yang dulu juga turut hadir saat acara pemakaman. Tapi yang membuatnya terkejut, saya terkejut dan penonton juga terkejut adalah kemunculan Jinman yang saat itu didampingi oleh detektif yang dulu mengurus jenazahnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti sepertinya ia baru saja selesai melakukan pertarungan. Terlihat dari luka-luka pada wajahnya. Oke guys, sampai di sini saja alur cerita series yang cukup menegangkan ini. Menarik sekali untuk ditunggu season 2-nya karena tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, termasuk tentang Jinman yang masih menyimpan misteri begitu besar. Mulai dari cara ia memalsukan kematiannya, di mana selama ini berada, serta apakah ia telah mengalahkan Bell dan juga Leong Han. Sungguh menarik untuk dinantikan. Kabarnya untuk season 2-nya proses syuting dijadwalkan akan berlangsung pada bulan April 2025.